Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada siyam ruknan min arkanil Islam alal mu'mininal kiram likay yakunu minal muttaqin tiwalal layali wal ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang yang telah Allah curahkan, yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita melaksanakan ibadah Ramadan dengan penuh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salat dan salam kita mohonkan kepada Allah, kemudian selalu dan tercurahkan buat arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun materi kultum kita pada kesempatan ini menunggu masuknya waktu berbuka puasa adalah 4 golongan manusia yang keluar setelah bulan suci Ramadan. 2 manusia, 2 kelompok yang gagal dan 2 kelompok yang berhasil selama bulan suci Ramadan itu. Yang pertama kata Rasul, sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah, yaitu manusia bak sampah. Siapakah manusia bak sampah itu? Manusia yang kelihatan memang secara fisik mereka baik-baik saja, tapi kata Rasul, sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah, sengsara hidup mereka dunia dan melarat hidup mereka di akhirat kelak. Inilah manusia bak sampah. Kita kenal siapa itu bak sampah. Apa itu bak sampah? Tempatnya kotor dan isinya pun juga sangat menjijikkan. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran juga Allah sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir itu, kata Allah, sama saja bagi mereka diberi peringatan ataupun tidak diberi peringatan, mereka takkan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kelompok manusia yang pertama yang keluar di luar bulan suci Ramadan itu, sakin fid dunya wa sakin fil akhirah, sengsara hidup mereka dunia, melarat hidup mereka di akhirat kelak. Yang kedua, manusia pispot. Kita kenal pispot, yaitu tempat sampah yang ada di rumah sakit. Kelihatan dari luarnya sangat indah dan bagus, bahkan harganya pun juga cukup mahal. Tapi sesungguhnya apa isi pispot? Berbagai macam penyakit manusia ada di dalamnya. Inilah lambang manusia munafik. Siapakah manusia munafik itu? Dalam Al-Quran pun juga Allah jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia, kata Allah, ada aku beriman kepada Allah dan mereka beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'min, padahal mereka takkan beriman kepada Allah dan akhir sedikit pun tidak.
Inilah lambang manusia-manusia munafik. Secara zahir, di luar mereka kelihatan bagus, indah, baik-baik saja dan menawan. Tapi sesungguhnya di dalam diri mereka itu banyak berbagai macam penyakit. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah. Yang ketiga adalah manusia periuk. Kita kenal periuk, kelihatan dari luarnya sangat lusuh dan kumuh, kotor. Tapi apa isi periuk itu? Di dalamnya bersih, suci, dan tempat memasak. Siapakah manusia itu? Dalam Al-Quran juga Allah sampaikan, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Itulah lambang manusia-manusia sabar. Secara lahiriah, secara zahiriah, kita lihat manusia itu pakainya biasa-biasa saja, penampilannya biasa-biasa saja. Tidak ada masa lebih dan beri manusia itu. Mereka sabar, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat yang sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Diberikan nikmat yang banyak oleh Allah. Alhamdulillah. Tak ada sedikit merasa risau dalam jiwanya. Kenapa? Inilah lambang manusia sabar. Orang-orang yang tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kelihatan memang, kata Rasul, dari luar orangnya biasa-biasa saja, penampilan biasa-biasa saja, tapi sesungguhnya wa sa'idun fil akhirah, ternyata mereka berbahagia di akhirat kelak. Yang keempat adalah manusia topless. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah, siapakah manusia topless itu? Yaitu manusia cerminan manusia yang takwa. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia hidup mereka di dunia, tentram hidup mereka di akhirat kelak. Dari luar kelihatan isi di dalamnya, yang zahir menunjukkan yang batin. Inilah lambang manusia yang takwa, sesuai dengan tujuan ibadah Ramadan yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 kelompok manusia yang keluar dari bulan suci Ramadan. 2 manusia adalah orang-orang yang gagal Ramadannya, dan 2 lagi orang-orang yang berhasil di dalam bulan suci Ramadan itu sendiri. Kenapa demikian? Karena mereka menjaga kualitas dan kuantitas ibadah Ramadan mereka itu sendiri. Siapa manusia yang gagal? Yang pertama, manusia bak sampah, dan yang kedua, manusia pispot. Manusia bak sampah adalah manusia kafir, manusia pispot, manusia munafik. Inilah 2 kelompok manusia yang gagal dalam puasa Ramadan itu sendiri. Ternyata Ramadan yang mereka lakukan itu tak ada buah dan makna terhadap pengendalian jiwanya. Dan siapakah manusia yang berhasil? Itulah manusia periuk dan manusia topless. Ternyata Ramadan yang mereka lakukan mampu memfilter dirinya, mengantarkan dirinya menjadi manusia sabar dan manusia
takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita termasuk kelompok manusia periuk dan manusia pispot, manusia yang sabar dan manusia yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tosya singkat ini mampu mengevaluasi kembali akan Ramadan-Ramadan yang telah lalu kita lakukan ini, dan yang tinggal sisa-sisanya ini mari kita jadikan benar-benar mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang sabar dan hamba-hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dibimbing selalu oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi manusia-manusia yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf, benar datang dari Allah, salah khilafan saya menyampaikan. Pak tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.